Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi batu. Indonesia Dibentangkan. bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku Naik yang aja, Pak. kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Langsung naikkan. Diulang. Diputar, kemudian sampai puncak. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat! Ya. Jaga.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Selaung yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sebagai salah satu komponen bangsa bersama-sama dengan seluruh warga bangsa, warga negara Republik Indonesia bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, berupa kemerdekaan bagi bangsa kita. Tidak ada kata yang lebih indah kecuali rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh nikmat yang kita terima ini sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, yang kedua, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. 76 tahun yang lalu, bangsa kita telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, yang terbebas dari segala belenggu penjajahan. Artinya, menjadi satu bangsa baru yang bebas menentukan nasib masa depannya sendiri. Hal ini perlu kita tauladani, semangat ini sesuai dengan tema peringatan Kemerdekaan Indonesia tahun ini yang ke-76 tahun 2021, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Inilah anak-anak sekalian dan Bapak-Ibu sekalian yang akan sedikit kita sampaikan. Perlu kita renungkan apa maksud dari tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya menguraikan ini, sekali lagi kita juga pantas dan perlu bersyukur. Hari ini kita dapat melaksanakan, karena mungkin 2 tahun ini kondisi kita, bangsa Indonesia, sangat berbeda-beda. Artinya dalam kondisi yang menghadapi satu kondisi yang tidak menguntungkan. Sehingga hari ini tidak sama seperti 3 tahun yang lalu. Seluruh bangsa Indonesia melaksanakan satu kegiatan yang sama di bawah satu komando. Tapi hari ini kita melaksanakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang biasanya mungkin kita sama-sama melaksanakan upacara ini secara bersama-sama di satu wilayah kecamatan. Tetapi karena kondisi ini belum bisa dilaksanakan. Sehingga masing-masing bisa melaksanakan di tempatnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan karena juga ada teman kita, saudara kita di sekolah lain yang hari ini belum dapat melaksanakan upacara seperti kita. Namun itu tidak perlu kita permasalahkan. Semuanya adalah tetap mencintai negara kita ini, tetap mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah SWT berupa kemerdekaan. Dan tugas kita adalah mengisi kemerdekaan tersebut. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita ingat, pada masa perang kemerdekaan, begitu bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan, tidak serta-merta langsung kemerdekaan itu kita peroleh. Perlu kita perjuangkan lebih lanjut yang dikenal dengan adanya perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan.
Salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah perjuangan bangsa kita melalui perjuangan para tentara nasional kita dengan bergerilya. Andai kata tidak ada perjuangan yang kuat dari semua komponen bangsa kita waktu itu, tentara dan rakyat bersatu padu, kiranya proklamasi atau kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu mungkin juga akan sulit diperoleh kembali. Intinya, kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bisa diperjuangkan dan dipertahankan karena adanya satu semangat bersama, bersatu, semuanya merasa bertanggung jawab. Tentara berjuang melawan tentara penjajah. Rakyat mendukung perjuangan tentara dengan apa yang dia bisa. Itu salah satu bentuk persatuan dan kebersamaan bangsa kita sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan. Inilah yang perlu kita ambil saat ini sebagai wujud dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini perlu kita tarik ke permasalahan yang kita hadapi kita saat ini. Posisi kita saat ini hampir sama. Kita belum terlalu merdeka, anak-anak mau belajar, masih ada kendala dengan kondisi COVID ini. Kita bayangkan, 2 tahun ini, anak-anakku sekalian tidak bebas belajar, mau belajar, banyak kendala. Kenapa? Ini karena dapat kita katakan karena kita terjajah. Terjajah oleh apa? Oleh kondisi. Lalu apakah kondisi ini tidak dapat kita upayakan untuk kita lawan sehingga kondisi ini sesuai dengan yang kita harapkan? Alhamdulillah pelaksanaan upacara kita hari ini mungkin juga satu ibroh, satu kiasan, satu perlambang yang dapat kita ambil. Mungkin anak sekalian 2-3 hari ini sudah latihan melaksanakan upacara. Harapannya apa? Kita dapat melaksanakan upacara dengan tertib dan lancar. Tapi ternyata kita tidak bisa menentukan pada saat pelaksanaan. Semuanya ada di tangan Allah SWT. Di tengah-tengah kita sedang khidmat menaikkan bendera, ternyata ada hambatan. Tapi alhamdulillah, saya bangga kita semua tidak mempermasalahkan itu dan kita tetap dalam semangat untuk menghormati perjuangan bangsa kita. Apa yang perlu kita ambil? Kita dapat merencanakan, tetapi kondisi yang ada di hadapan kita belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Maka yang harus kita ambil apa? Langkah-langkah tepat, langkah-langkah cepat untuk dapat mengatasi satu permasalahan. Sama dengan kondisi bangsa kita saat ini. Kita menghadapi kondisi pandemi, bahkan bukan hanya bangsa kita, seluruh bangsa di dunia. Tetapi ternyata kalau kita melihat berita-berita, setiap negara, setiap bangsa, ini ada perbedaan-perbedaan dalam cara menghadapi pandemi ini. Kita tarik ke skop kita, bangsa Indonesia. Kiranya kalau kita meneladani semangat para pendahulu kita, para pejuang kita, insya Allah kondisi pandemi ini dapat segera berlalu dan kita dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan semestinya. Maka pada saat kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya, tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi, maka disitulah disebut Indonesia tangguh. Pada saat Indonesia tangguh inilah Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang akan mensejahterakan seluruh warganya. Dan itu semua dibutuhkan satu kebersamaan,
satu kerjasama, satu tanggung jawab bersama, bukan berpikir sendiri-sendiri, bukan saling caci. Mungkin anak-anak sekalian sekarang sudah bebas dalam mengikuti informasi melalui media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai warga bangsa yang intelek, yang terpelajar, terdidik, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa, seperti apa. Kalau di berita-berita, di media sosial, bangsa kita saling membuli, saling mengolok, saling menuduh, saling menjatuhkan, saling memfitnah, maka ini pertanda bahwa kita tidak mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Maka seharusnya apa? Semuanya bersatu padu dalam satu komando. Komando siapa yang punya hak dan kewenangan memberi komando kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah para pemimpin kita. Dalam hal ini adalah pemerintah kita. Apapun instruksi dari pemerintah harusnya kita dukung. Dalam hal ini yang dikemas dalam protokol kesehatan, kita harusnya sekata, semuanya sama-sama bertanggung jawab melaksanakan itu. Kalau semua warga bangsa, termasuk kita, melaksanakan itu, kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, menjaga imun, meningkatkan kekuatan imun kita, sehingga kita tidak terserang atau tidak terpapar oleh pandemi yang sedang mewabah. Kita akan bisa terbebas dari pandemi dan kita dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Itulah tandanya Indonesia tangguh, dan itulah harapan kita, dan harapan selanjutnya dengan Indonesia tangguh, kita bisa disebut Indonesia tumbuh. Anak-anak tidak terkendala dalam belajarnya, tidak terkendala kalau pandemi ini sudah berlalu, anak-anak bisa masuk sekolah seperti biasa. Dan itu syaratnya apa? Pandemi sudah lewat. Bagaimana pandemi agar lewat? Saat ini kita harus disiplin protokol kesehatan, mengenakan masker pada saat, khususnya pada saat kita bepergian, pada saat kita bersama orang lain. Yang kedua, menjaga jarak. Artinya apa? Tidak mendatangi kerumunan, tidak menimbulkan kerumunan. Dimanapun kita berada, di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di rumah, sama. Kemudian selalu atau sering mencuci tangan dengan sabun. Kemudian ditambah mungkin di lingkungan kita di desinfektan. Insya Allah dengan cara inilah kita dapat segera menyingkirkan pandemi. Kita gambarkan, kita semua berjuang melawan penjajah. Penjajah kita adalah pandemi COVID-19 ini. Semuanya bertanggung jawab dengan melaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah kita akan bisa segera kembali ke sekolah, belajar secara normal kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pandemi segera berakhir, kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, normal, dan itulah harapannya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Anak-anak bisa belajar dan prestasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Semoga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat segera diwujudkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Pagi ini, kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi,
Di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan irodah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berikan petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ya. Tegak. Ya. Pembina upacara, Bapak, Ibu guru serta karyawan dan karyawati dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan dapat membubarkan barisannya.